Di sini kita akan membahas tentang statistik terapan atau kita kenal dengan statistik 2, di mana ini adalah kelanjutan dari materi statistik 1 atau pengantar statistik. Nah, pada materi yang pertama ini kita hanya mereview tentang pengantar statistik atau statistik 1, di mana kita kenal ada beberapa istilah yang akan sering digunakan, ada means, ada frekuensi, dan juga ada tabulasi silang. Nah, langsung saja kita bahas secara singkat saja terkait means. Means ini artinya rata-rata. Ya, rata-rata ya sudah sering kita kenal kalau kita ditanya misalkan berapakah rata-rata nilai kita, berapakah rata-rata jumlah orang, dan lain sebagainya. Nah, kita ambil contoh saja, rata-rata ini terbagi menjadi ada data yang sudah dikelompokkan, ada yang belum dikelompokkan. Kalau yang belum dikelompokkan itu dalam artian seperti data tunggal lah. Kita ambil contoh seperti ini. Di sini ada data, ada 5, ya, ada 4 data, ada 4 data, 5, 10, 10, 10. Kalau kita totalkan ada 35. 5 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Nah, 35 ini ada 4 data. Ya, 4 data ini terdiri dari 1, 2, 3, 4. Jadi 35 dibagi 4 dapatlah 8,75. Nah, kalau mengikuti dari rumus yang kita dapat, rumusnya adalah rata-rata. Nah, diingat dulu, rata-rata ini rumusnya X ya. X ada garis di atasnya, itu rata-rata. Sama dengan jumlah X dibagi dengan N. Nah, kalau di sini X-nya itu adalah X1, X2, X3, X4. Ditotalkan dapatlah 35. N-nya itu ada berapa? N-nya ada 4 data. Di sini ada 4, berarti 35 dibagi 4 dapatlah 8,75. Nah, itu adalah means untuk data yang belum dikelompokkan. Nah, berikutnya, kalau datanya sudah dikelompokkan, kita ambil contoh seperti ini. Ini saya ambilnya dari internet, dari Google. Ya, ini contoh dari Google. Contohnya ada nilai 53 sampai 57. Di sini ada 2 orang. Ini contoh mudahnya. Ada orang sedang ujian atau semacamnya. Nah, ada 2 orang yang mendapatkan nilai antara 53 sampai dengan 57. Dan ada 4 orang yang mendapatkan nilai antara 58 sampai 62. Nah, jadi ini tabulasi untuk membuat suatu frekuensi. Nah, ini frekuensinya adalah jumlahnya. Jadi ada 2 orang nilainya di antara ini, ada 4 orang nilainya di antara ini, dan seterusnya. Nah, kalau tabulasinya seperti ini berarti sudah dikelompokkan. Ya, jadi bukan satu-satu seperti tadi. Kalau ini satu-satu. Tapi kalau kita kelompokkan kan bisa saja 1 sampai 5 ada 1 orang, 6 sampai 10 ada 3 orang. Nah, kita kembali lagi ke rumus ini. Bagaimana cara menghitung rata-ratanya? Rumus rata-ratanya, rumusnya seperti ini. Jumlah F dikali X, jumlah frekuensi dikalikan dengan X, dibagi dengan jumlah F-nya. Jadi, dalam contoh seperti ini, kita akan lihat, di sini ada X. X ini adalah nilai tengah. Jadi, 53 sampai 57. Nilai di tengah-tengahnya adalah 55. Sedangkan 58 dan 62, nilai di tengah-tengahnya itu adalah 60. Ya, nilai di antara di situ, tengahnya itu di mana? Itulah X-nya. Jadi, rumus yang pertama adalah jumlah F dikali X. Jadi, 2 dikali 55 dapatlah 110. Dan sampai dengan ditotalkan, maka dapatlah jumlah F dikali X-nya adalah 2120. Dan dibagi dengan 30 jumlah frekuensinya. Dapatlah rata-ratanya 70,67. Nah, itulah terkait dengan means. Ya, jadi data itu ada yang sudah dikelompokkan, ada yang belum dikelompokkan. Berikutnya adalah frekuensi. Frekuensi tadi sudah ada contohnya. Ya. Ini juga adalah frekuensi dalam pembuatan frekuensi. Atau kita ambil contoh seperti ini juga frekuensi. Tinggi badan ada 5 orang yang memiliki tinggi badan antara 60 sampai 62. 18 orang yang tinggi badannya antara 63 sampai 65. Yaitu sudah merupakan contoh frekuensi. Ya, jadi frekuensi itu kita mengelompokkan. Kita kelompokkan jadi berapa. Tapi kalau tidak kita kelompokkan seperti contoh ini, ya berarti tidak ada frekuensinya. Jadi ini tunggal. Tapi kalau mau dibuat kelompok, ya bisa sama seperti tadi. 1 sampai 5
Kalau kita tulis 1 sampai 5 itu kalau dari tabel ini hanya satu orang. Sedangkan nilai 6 sampai dengan 10, nilai 6 sampai dengan 10 ada 3 orang. Nah, inilah tabel kalau mau dibuat frekuensinya. Nah, kenapa perlu buat data yang bentuknya frekuensi? Bisa saja kalau datanya ribuan, kita nggak mungkin membuatnya seperti ini satu per satu. Tapi kalau dibuat frekuensi, tabelnya akan jadi lebih sempit, lebih sedikit. Ya, jadi tabelnya tidak terlalu banyak. Nah, berikutnya juga kita akan bahas, oh ya, sebelum kita masuk ke tabulasi silang, untuk pembuatan frekuensi itu nggak bisa ngasal ya seperti ini hanya contoh saja. Dalam pembuatan frekuensi itu sudah ada materinya di statistik 1 dan kita harus menentukan range-nya dan juga jumlah kelasnya dan juga ada panjang intervalnya dan lain sebagainya. Ini materi dari statistik yang pertama. Jadi untuk pembuatan kelas ya nggak bisa asal-asalan saja. Lalu berikutnya kita mempelajari ada tabulasi silang. Ini adalah membuat tabulasi atau cross tab simple antara hubungan dengan variabel. Nah, di sini kita langsung ambil contohnya saja. Contohnya ada di seperti ini. Nah, ini adalah tabulasi silang. Jadi ada tabulasi silang antara jumlah pendapatan dengan tipe rumah. Jadi jumlah pendapatan yang di bawah 250, tipe rumah seperti ini berapa. Nah, ini hanya contoh saja ya. Jadi ini bisa dibuat dalam bentuk kemampuan orang atau semacamnya. Jadi tabulasi silang itu bagian di sini ada dan di sininya ada, nanti ketemu 250 dengan tipe 1 21 bagaimana, 250 dengan tipe 36 bagaimana dan seterusnya. Nanti ditotalkan di bagian paling kanan dan juga paling bawah untuk kolomnya. Nah, inilah contoh dari tabulasi silang. Nah, itu terkait materi yang pertama. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua. Ya. Materi kedua ini tentang statistik parametrik dan non parametrik. Di sini kita bahas secara singkat saja. Ada beberapa pengujian untuk statistik parametrik, ada uji Z, uji T dan seterusnya. Di sini ada uji Z ya. Kalau penjelasannya bisa dibaca sendiri. Tetapi ada beberapa poin yang penting. Di sini uji Z ini variansnya harus diketahui. Nah, bagaimana kalau variansnya tidak diketahui? Kalau variansnya tidak diketahui, kita bisa menggunakan uji T. Ya, di sini ada uji T. Uji T ini juga sering digunakan untuk penelitian-penelitian. Kalau kita istilahnya ada pengujian secara parsial atau secara sendiri-sendiri. Nah, di situ ada uji T-nya. Lalu ada beberapa istilah lain, ada korelasi. Korelasi ini ada penjelasannya apabila nilai R-nya min 1 ataupun juga nilai R-nya 1. Berarti ini beda ya, ini min, ini plus. Nah, ini ada hubungannya. Jadi korelasi ini mengetahui derajat kekuatan hubungan. Jadi kalau ngomong tentang korelasi itu berarti menceritakan tentang hubungan. Apakah hubungannya kuat atau tidak, atau hubungannya kuat atau lemah. Berikutnya juga ada tentang one way atau one or two way ANOVA test. Nah, di sini untuk melakukan pengujian rata-rata pengaruh yang diberlakukan oleh suatu percobaan menggunakan satu faktor ya, atau juga satu faktor tersebut memiliki 3 atau lebih kelompok. Nah, ini tidak terlalu banyak kita bahas ya. Nanti tinggal dibaca saja poin-poinnya dalam sini. Nah, kita bahas ada istilah analisis regresi berganda dan juga analisis regresi sederhana. Ini yang umum digunakan, salah satu yang umum digunakan dalam suatu penelitian. Kita ambil contoh saja. Jadi intinya ada regresi berganda, ada regresi sederhana. Contohnya seperti ini. Kalau kita sedang melakukan penelitian, kita sedang mengecek nih, penjualan kita itu naik turunnya dipengaruhi apa? Kita ambil contoh, yang mempengaruhi penjualan itu ada promosi, ada juga harga. Tapi apakah yang mempengaruhi penjualan hanya promosi dan harga? Masih banyak lagi. Ya. Yang mempengaruhi penjualan, kalau kita jual barang
banyak jual barang itu bisa saja penyebabnya karena harganya murah ataupun promosinya banyak. Ya, kita buat iklan dan lain sebagainya. Tetapi di lain itu masih ada lokasi akan mempengaruhi penjualan kita. Cuaca juga akan mempengaruhi penjualan kita karena ada beberapa produk yang memerlukan cuaca dingin atau cuaca yang panas dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi yang mempengaruhi penjualan. Tetapi yang kita sedang teliti itu hanya beberapa saja. Tidak mungkin kita meneliti secara keseluruhan. Maka dari itulah kita teliti promosi dan harga. Di mana di sini promosi ini kita anggap sebagai X1. Ya, di sini ada X-nya, di sini X1 promosi, lalu ada X2 itu adalah harga dan Y-nya adalah penjualan. Maka dari gambar ini bisa dikatakan ini adalah regresi berganda karena X-nya lebih dari 1. Tapi bisa saja kita cuma meneliti promosi saja. Nah, kalau seperti ini X-nya cuma 1 terhadap Y, inilah regresi sederhana. Jadi kalau berganda X-nya itu lebih dari 1, bisa saja 2 seperti ini, bisa saja 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu adalah regresi berganda. Nah, berikutnya yang tadi sudah dijelaskan sepintas satu persatu itu adalah yang parametik. Nah, sekarang ada non-parametik. Non-parametik ini ada 5, ada korelasi rank Spearman, ada Wixolcon, dan lain sebagainya. Ini tidak terlalu kita bahas satu persatu dan mereka memiliki rumus masing-masing dan juga cara membaca masing-masing. Nah, di sini ada perbedaan antara statistik parametrik dan non-parametrik, di mana ada beberapa tentang asumsi distribusi yang digunakan. Ya. Di sini kita ambil simpelnya saja. Ini digunakan untuk data kuantitatif, memerlukan data bersifat kuantitatif. Ini juga kalau non-parametrik ini data kualitatif. Jadi beda kuantitatif sama kualitatif. Kuantitatif itu simpelnya seperti ini. Kalau kalian mengambil data yang berbentuk angka ataupun menyebarkan kuesioner yang nantinya kalian jadikan angka, itu berarti kuantitatif. Kalau kualitatif itu berarti anggaplah seperti tulisan, analisis ya. Kita menganalisis sesuatu tidak banyak menggunakan angka atau tidak menggunakan pengolahan data, itu namanya kualitatif. Jadi intinya ini kualitatif ini isinya lebih ke tulisan semua. Sebagian besar isinya tulisan semua, analisis semua. Sedangkan kalau kita mengambil kesimpulan dari angka-angka, itu adalah kuantitatif. Menggunakan angka, menggunakan pengolahan data, itu kuantitatif. Nah, karena di sini menggunakan angka, maka dari itulah nilainya, jumlah data yang kita perlukan harus lebih banyak. Makanya di sini lebih dari 30. Sedangkan kalau ini karena ini analisis, kita hanya biasanya kita lakukan dengan mewawancara beberapa orang saja, itu sudah dapat data kualitatifnya. Makanya jumlah yang digunakan bisa saja kurang dari 30. Sebagai contoh, kita menganalisis suatu perusahaan. Bagaimana sih proses keuangannya? Sedangkan di perusahaan itu yang ngurus keuangan hanya 2 orang. Nah, berarti kita bisa melakukan wawancara. Nah, itulah salah satu contoh kualitatif. Jadi karena 2 orang tidak kita angkakan, kita hanya analisis berdasarkan wawancara saja. Nah, itulah sepintas tentang statistik parametrik dan non-parametrik. Dan kita nanti akan mengenal beberapa jenis data. Ya, jenis data ini nanti pada saat penulisan data, kita itu ada yang namanya data nominal, ada ordinal, ini di luar dengan materi tadi, ada juga interval, ada juga dengan rasio. Nah, data itu ada beberapa pembagian. Kalau nominal itu contohnya adalah jenis kelamin. Jenis kelamin kalau kita katakan jenis kelamin laki-laki dibandingkan perempuan, apakah laki-laki lebih baik dari perempuan dan apakah perempuan lebih baik dari laki-laki? Tentunya tidak ya. Jadi nominal ini bisa dikatakan sama rata. Jadi jenis laki-laki perempuan, jenis kelamin laki-laki, jenis kelamin perempuan itu tidak ada bedanya, hanya membedakan jenis respondennya saja. Yang mengisinya laki-laki, yang mengisinya perempuan. Ya. Jadi kalau kita tulis
kalau kita sedang bertanya, kita membuat kode. 1 itu untuk laki-laki, sedangkan 2 itu untuk perempuan. Kita nggak bisa bilang 1 lebih baik dari 2, 2 tidak bisa dikatakan lebih baik dari 1, karena mereka setara. Itulah maksud dari data nominal tadi. Makanya datanya berbentuk nominal. Kalau ordinal, contohnya adalah SD, SMP, SMA, lalu ada S1 dan seterusnya. Berarti ini menandakan jenjang, suatu jenjang. Jadi kalau kita tulis 1 adalah SD, 2 adalah SMP, 3 adalah SMA, 4 adalah S1, maka itu menandakan 4 lebih tinggi daripada 1 karena jenjangnya lebih tinggi S1 dibandingkan SD. Dan ini juga bisa dikatakan contohnya adalah skala kepuasan. Ada orang yang tidak puas, puas, dan sangat puas. Nah, itu kalau kita angkakan berarti nilai sangat puas itu lebih tinggi daripada yang tidak puas. Kalau interval itu menggunakan rata-rata. Misalkan rata-rata usia 6 sampai 12. Usia 6 sampai 12 tahun berapa orang? Tingginya 130 sampai dengan 150 cm itu berapa orang? Itu interval, ya. Jadi interval itu kita pakai misalkan rata-rata usia 6 sampai 12. Berarti ini data interval karena ada 6 sampai 12. Kita nggak bisa dikatakan ini usianya 6, di usianya 7 atau 8, tapi ini 6 sampai 12. Inilah kalimat dari interval. Kalau rasio, contohnya adalah rasio keuangan. Kita menggunakan rumus-rumus, ya. Kalau di ekonomi ada rasio solvabilitas, ada rasio profitabilitas, dan lain sebagainya. Nah, itu saja untuk terkait materi pertama dan materi kedua tentang statistik terapan. Sekian dan terima kasih.